Kalian ada di persimpangan jalan, di mana satu jalur menjanjikan masa depan stabil dan mapan, tapi jalur satunya, jalur penuh godaan kaya mendadak, penuh kilauan dan ego. Aku memilih jalur kilauan itu. Keputusan yang kubuat 10 tahun lalu, hanya dalam waktu 5 menit, benar-benar mengubah peta hidupku 180 derajat. Dari hampir mencapai puncak ke titik terendah, yang membuatku harus menelan pil pahit penyesalan tiap malam. Kalau saja waktu itu aku tahu apa yang akan terjadi, aku pasti akan lari sekencang-kencangnya. Ini adalah kisah nyata kegagalanku, dan kalian harus mendengarnya sebelum kalian mengalaminya juga. Halo teman-teman, selamat datang kembali di ruang curhat kita. Hari ini aku mau buku-bukan tentang trauma terbesarku. Sebuah cerita keputusan besar yang sering kuhapus dari memori. Dulu, aku punya peluang emas. Ayahku menawarkan posisi manajerial di perusahaan keluarga yang sudah mapan, lengkap dengan gaji fantastis dan jaminan pensiun. Itu adalah tangga menuju kesuksesan finansial yang sudah terbentang rapi. Namun, di saat bersamaan, muncul tawaran dari seorang teman lama yang baru pulang dari luar negeri, mengajukan proyek startup teknologi yang katanya bakal jadi unicorn dalam 2 tahun. Ego remajaku meronta. Aku merasa terlalu keren untuk mengikuti jejak orang tua, dan impian untuk menjadi founder muda jauh lebih seksi. Aku menolak tawaran ayah dengan alasan ingin membangun warisanku sendiri. Sebuah kalimat bombastis yang sekarang terdengar sangat konyol dan memalukan. Keputusan itu diambil hanya dalam 1 kali pertemuan makan siang. Ayahku menatapku kecewa, tapi tetap menghormati pilihanku. Sementara itu, aku merasa seperti pahlawan yang baru saja memenangkan perang kemerdekaan pribadi. Aku dan temanku mulai proyek kami dengan modal patungan, menjual aset kecil-kecilan. Kami fokus pada aplikasi yang seharusnya menyelesaikan masalah semua orang. Tapi kenyataannya, kami tidak melakukan riset pasar yang memadai. Setiap hari adalah euforia semu. Kami begadang, minum kopi, dan berbicara tentang IPO. Padahal, kami bahkan belum punya 100 pengguna aktif yang konsisten. Investasi awal kami habis dalam 6 bulan pertama untuk biaya operasional yang tidak perlu, seperti menyewa kantor mewah di pusat kota demi pencitraan. Ini adalah titik di mana aku mulai mengabaikan semua nasihat logis tentang manajemen risiko dan memilih mengikuti passion buta yang berujung pada jebakan. 6 bulan berlalu dan dana menipis. Temanku, si inisiator proyek, mulai menghilang perlahan. Sering absen dari rapat dan tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya dia menyatakan mundur dan pindah keluar kota tanpa pertanggungjawaban jelas. Aku ditinggalkan sendirian dengan utang operasional dan aplikasi yang tidak laku. Inilah kisah nyata pahit yang jarang diungkap para influencer startup. Aku ingat betul, saat itu aku harus menjual semua peralatan kantor yang tersisa dan mobil lamaku hanya untuk membayar tagihan listrik yang menumpuk. Aku benar-benar jatuh. Tidak ada lagi gaji manajer, tidak ada lagi jaminan pensiun. Yang ada hanyalah penyesalan yang sangat pedih saat melihat teman-teman sebaya sudah memiliki rumah dan mobil dari jalur karier yang stabil. Aku harus kembali ke rumah orang tua, tidur di kamar masa kecilku, dan mencoba membangun kembali dari nol. Yang paling berat bukan kerugian finansialnya, sahabat, tapi beban emosionalnya. Aku merasa gagal total dan menjadi sumber kekecewaan bagi keluarga. Pertanyaan, kenapa aku tidak mendengarkan ayah, terus menghantuiku seperti lagu yang tidak pernah berhenti. Aku menghabiskan waktu setahun tenggelam dalam self-blame dan menghindari bertemu siapapun. Aku sadar, kesalahan fatal itu bukan karena ide startupnya buruk, tapi karena aku membuat keputusan fatal didorong oleh ego dan kurangnya kedewasaan dalam menilai risiko. Aku terlalu percaya pada hype dan janji manis, mengabaikan fondasi
dan pelajaran hidup yang sudah diajarkan bertahun-tahun. Momen itu mengajarkanku bahwa keberanian tanpa perhitungan hanyalah kenekatan bodoh yang berujung pada trauma finansial mendalam. Namun, cerita ini tidak berakhir di sana. Setelah mencapai titik terendah, aku memutuskan untuk menggunakan penyesalan itu sebagai bahan bakar. Aku kembali bekerja, menerima pekerjaan entry level di bidang yang sama sekali baru, dan belajar dari dasar lagi. Aku belajar bahwa sukses sejati bukanlah tentang seberapa cepat kamu meledak atau seberapa keren gelarmu, tapi tentang konsistensi, integritas, dan yang paling penting, manajemen risiko yang bijaksana. Jangan pernah mengambil keputusan besar hanya karena gengsi atau emosi sesaat. Sekarang, setelah bertahun-tahun, aku sudah jauh lebih stabil. Tapi bekas luka dari kegagalan ini selalu mengingatkanku. Jadi, kalian, sebelum mengambil langkah besar yang berpotensi mengubah seluruh hidupmu, tarik napas, pikirkan 2 kali, dan pastikan itu bukan cuma karena kamu ingin terlihat hebat. Nah, itu dia sedikit cerita pahit yang harus aku telan. Aku harap kisah nyata ini bisa jadi pelajaran berharga buat kalian semua. Jangan lupa ya, kalau kalian pernah punya pengalaman serupa atau punya pelajaran hidup lainnya, langsung aja komen di bawah. Like video ini kalau kalian merasa konten ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selalu bijak dalam mengambil keputusan, teman-teman.